Salam, selamat malam semuanya. Selamat hari Sabtu, selamat malam Minggu. Kami menyapa teman-teman yang ada di Rumah Ami dan juga teman-teman yang mengikuti kami di live streaming. Kami katakan selamat malam, selamat hari Sabtu malam Minggu. Dan apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya, teman-teman semuanya, anak muda semuanya? Amin, puji Tuhan baik katanya. Yang lagi di rumah yang mengikuti live streaming, Tuhan Yesus baik, amin. Amin semuanya. Nah, hari ini bertemu kembali dengan saya Arliani Ginting dalam acara Cakap-Cakap tentang Tuhan dengan tema kita hari ini, arti sahabat. Wow. Dan sebelum kita mulai acara kita ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya acara kita ini mulai dari awal. Menaruh perkataan-perkataan hikmat dalam mulut hambamu, sehingga apapun yang hambamu sampaikan itu semuanya berasal daripada Engkau dan menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengar. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Selamat malam semuanya. Nah, hari ini cakap-cakap tentang Tuhan, kita dengan tema arti sahabat. Nah, sebelum kita mulai saya mau tanya dulu sama semuanya di sini dan juga teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti live streaming. Coba kita ingat-ingat, ada nggak sahabat di dalam hidup kita? Kalau mungkin kenalan atau teman atau teman sekolah, tetangga, rekan kerja, mungkin banyak. Tapi coba kita ingat-ingat dan renungkan, ada nggak sahabat dalam hidup kita? Coba ingat-ingat dulu. Ada nggak? Yang di sini ada nggak sahabatnya? Coba ingat-ingat. Ada nggak sih orang yang mau bersama-sama dengan saya? Oh ya, sebelumnya kita mau bahas dulu ya, arti sahabat itu apa sih gitu kan, supaya kita lebih paham lagi ya. Apa sih sebenarnya arti sahabat? Nah, sahabat itu adalah orang yang mengerti, mengenal dan juga menerima kita apa adanya. Nah, coba kita ingat-ingat, apakah ada orang yang memahami kita, mengerti kita dan menerima kita apa adanya? Dan yang kedua, sahabat adalah orang yang mau berkorban dan mau memberikan yang terbaik buat kita. Nah, coba kita ingat-ingat dulu, ada enggak orang yang menerima kita, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami gitu loh. Apakah ada orang yang mau menerima kita apa adanya kita dan juga mau bersama-sama dengan kita, menopang kita, mendukung kita, dan suatu kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kita, apakah ada orang yang mau bersama-sama dengan kita? Coba ayo diingat-ingat dulu, ada enggak? Atau pas kita lagi seneng, pas kita lagi sukses, lagi banyak uang, atau lagi populer mungkin ya kan, bagi yang populer, nah banyak yang bersama-sama dengan kita. Tapi waktu kita susah, apakah ada orang yang mau bersama-sama dengan kita? Coba kita ingat-ingat dulu, ada enggak? Ada enggak coba? Coba tanya sama teman samping kiri kanannya. Apakah mereka juga punya sahabat, atau pas kita lagi susah kita sendirian, nggak ada orang yang bersama-sama dengan kita? Wow, sedih banget ya kalau umpamanya pas kita lagi susah nih nggak ada orang yang mau bersama-sama dengan kita gitu loh. Nah, untuk kita lebih jelaskan lagi seperti apa sih sahabat itu, mari kita buka di kitab Markus 2 ayat 1 sampai 12. Agak panjang ini ayatnya, jadi kita baca pelan-pelan supaya kita paham.
Karena mungkin untuk persahabatan mungkin ayat ini agak jarang dibuka gitu, agak jarang disampaikan mungkin ya. Tapi saya punya rema tentang ayat ini. Nah, kita baca Markus 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Nah, jadi kondisinya pada saat itu adalah Yesus sedang berada di Kapernaum. Dan kalau Yesus ada, berarti selalu banyak orang yang datang mendatangi Yesus. Kenapa? Karena kalau Yesus datang pasti banyak mujizat yang terjadi gitu loh. Nah, mungkin orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, apalagi orang mati dibangkitkan gitu loh. Nah, jadi kemanapun Yesus datang selalu dikerumuni oleh orang banyak. Nah, pada waktu ini Yesus berada di salah satu rumah. Nah, di rumah itu sudah banyak orang, bahkan untuk masuk ke rumah itu sudah tidak bisa lagi karena sudah penuh sesak gitu loh. Tapi ada 4 orang yang menggotong 1 orang yang lumpuh. Nah, di sini dibilang 4 orang menggotong 1 orang yang lumpuh. Nah, kita lanjutkan lagi pembacaannya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Jadi, karena tidak bisa lagi mereka masuk ke rumah tersebut, akhirnya mereka punya ide gitu loh. Punya ide, yang 4 orang ini mereka kreatif gitu loh. Mereka naik ke atap rumah, mereka membuka atap rumah tersebut, dan akhirnya mereka menurunkan orang yang lumpuh itu dari atap rumah itu ke bawah. Nah, kita lanjutkan lagi. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi baru saja juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Nah, di sini saya mau sampaikan bahwa sebenarnya orang yang lumpuh ini bisa berjalan. Kenapa? Karena ada 4 orang yang mau berkorban buat dia. Siapa 4 orang ini? 4 orang ini adalah sahabat dia. Nah, demikian juga kita gitu loh. Nah, punya sesuatu yang pengen kita ceritakan tapi rahasia. Kita malu untuk menceritakannya. Kita tidak mau orang lain tahu gitu loh. Tapi kalau umpamanya kita punya sahabat, kita pasti nggak akan malu untuk menceritakan hal-hal yang rahasia sekalipun kepada sahabat kita. Nah, tempat yang paling aman untuk kita bercerita ya adalah sahabat kita, karena sahabat itu adalah orang yang tidak akan mau membocorkan rahasia kita gitu loh. Jadi makanya perlu bagi kita untuk punya sahabat gitu. Karena kalau kita nggak punya sahabat, hidup ini sepi banget bro, sis, guys, sepi banget loh kalau nggak punya sahabat. Bener nggak? Bener nggak teman-teman yang di sini, anak-anak muda? Bener loh, kalau kita nggak punya sahabat, sepi banget loh. Nah, kenapa? Karena contohnya nih ya, kalau kita nggak punya sahabat, kita mungkin juara gitu loh di sekolah kita, atau mungkin kita dapat beasiswa gitu di kampus gitu, atau kita dapat promosi di tempat kita bekerja. Tapi kalau nih nggak ada orang yang kasih selamat sama kita, selamat ya, kayaknya gimana gitu loh, kan nggak ada artinya loh pencapaiannya yang kita raih, bener nggak? Atau mungkin kita ulang tahun, kalau kita nggak punya sahabat, kalau mungkin yang sudah menikah, iyalah ya kan, ada anak, ada pasangan yang akan memberikan ucapan selamat. Tapi kalau kita masih sekolah, masih kuliah,
atau mungkin kita bekerja dan kita berada di perantauan pula sendirian gitu kan. Nah, kita ulang tahun gitu kan, kita nggak punya teman, nggak punya sahabat, sepi banget itu hidup itu. Kenapa? Mungkin kita beli roti sendiri, ya kan, nyalain lilinnya sendiri, baru tiup lilin sendiri, habis itu nangis sendiri. Bener nggak? Makanya kan kita perlu punya sahabat. Nah, tapi bagaimana caranya kita supaya kita bisa punya sahabat? Nah, kan Alkitab juga mencatat bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi kalau kita pengen punya sahabat, jadilah sahabat terlebih dahulu. Nah, gimana caranya kita menjadi sahabat? Kita menjadi sahabat itu yang pertama sih sebenarnya gini ya. Kalau kita berdekat sama orang, kenalan nih sama orang gitu kan. Nah, dan kita merasa nyaman, merasa klop dengan dia gitu kan. Hati kita juga damai sejahtera bersama dengan dia gitu kan. Nah, baru kita mulai kan memperhatikan apa sih yang disukai dia, apa sih yang tidak dia sukai, makanan kesukaan dia, apa hobinya, apa kebiasaannya, kan kita mulai perhatikan. Nah, akhirnya kan dan juga yang paling penting adalah hari-hari spesial dia gitu loh. Hari-hari spesial dia, kita ingat mungkin ulang tahunnya kan. Nah, kita pas dia ulang tahun kita kasih ucapan selamat ulang tahun, atau mungkin kita kasih hadiah gitu. Nah, kita mulai perhatikan seperti itu, hal-hal yang kecil, dan kita tanya kabarnya, apa kabar, gimana sekolahnya, gimana kuliahnya, gimana pekerjaannya, orang tuanya, keadaannya, kondisinya. Nah, kan kita kan membangun hubungan dari situ. Kita mulai perhatikan, kita mulai mengasihi dan menyayangi dia gitu loh, dengan setulus hati. Tapi kita harus dengan motivasi yang murni ya, tidak ada hal-hal di balik itu. Nah, akhirnya kan kita dengan hal seperti itu, akhirnya kita menjadi sahabat gitu loh. Kita menjadi sahabat bagi dia. Akhirnya apa? Dia kan juga menjadi sahabat buat kita. Nah, dia juga menerima kita. Akhirnya kita bersahabat dan berteman. Nah, itu yang akan membuat kita akhirnya dekat satu sama lain. Tapi suatu kita bersahabat, jadilah sahabat yang sejati gitu loh, sahabat yang setia. Jadi jangan mengkhianati sahabat kita gitu loh. Karena kalau kita sudah bersahabat, kita harus menjaga persahabatan ini gitu loh. Kenapa? Karena persahabatan ini penting. Karena kan kalau kita sudah lama dekat gitu kan, saling percaya, saling berbagi gitu. Tapi kalau umpamanya ada pengkhianatan di situ, ada ketidaksetiaan, itu akan sangat menyakiti gitu loh pihak yang kita hianati. Jadi jadilah sahabat yang sejati. Sama seperti Yesus juga menjadi sahabat sejati bagi kita semuanya. Nah, seterusnya kita lihat lagi di Amsal 18. Di Amsal 18 ayat 1a. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Komen yang terbaik yang akan kami pilih. Nah, jadi jangan lupa untuk komen di FB-nya Amazing Ministry. Ada rewardnya tadi ya Kak ya? Ada rewardnya. Nah, jadi jangan lupa komen. Nanti kita akan bacakan komen yang terbaik dan akan kita pilih untuk memperoleh hadiah dari kita. Nah, jadi kita kembali lagi. Nah, seorang sahabat itu harus bergembira kalau sahabatnya gembira. Nah, sedih dan ikut bersedih dalam kesedihan sahabatnya. Jadi jangan sebaliknya gitu loh. Senang melihat orang susah dan juga susah melihat orang senang. Nah, itu bahaya banget yang seperti itu. Nah, jadilah sahabat yang selalu mendukung dan menopang sahabatnya. Nah, kita buka kembali di Alkitab kita di 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 1 Korintus 13 ayat 13 di sini dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih.
Jadi dasar dari persahabatan itu adalah kasih. Nah, kasih itu disebutkan dalam kitab, dia tidak cemburu, dia tidak iri hati, dia tidak sombong, dia tidak memegahkan diri. Jadi dasar dari persahabatan itu adalah kasih gitu loh. Jadi makanya tadi saya bilang kasih itu tidak boleh cemburu, tidak boleh iri. Nah, kalau sahabat kita lebih maju dari kita gitu loh. Mungkin dalam hal perkuliahan atau mungkin dalam pendidikan dia lebih jago dari kita, dia menjadi yang terbaik, atau mungkin dalam pekerjaan juga dia memperoleh promosi yang terbaik gitu dari kita nggak boleh iri gitu loh. Justru kita harus senang gitu loh. Kenapa? Karena sahabat kita kita bisa menjadi sahabat orang yang sukses. Nah, itu kan juga satu kebanggaan buat kita gitu loh. Jadi tetaplah menjadi sahabat yang mendukung dan menopang temannya. Nah, selanjutnya kita boleh baca lagi di Amsal 17 ayat 17. Nah, kadang-kadang kan kita kalau kita sudah punya sahabat kalau kita sudah punya sahabat yang dekat dengan kita, itu sebenarnya enak banget gitu loh. Kenapa? Karena kan sahabat itu kan tempat di mana kita bisa mencurahkan semua isi hati kita gitu loh. Yang tanpa kita khawatir bahwa dia akan membocorkan apa yang kita sampaikan kepada dia gitu loh. Mungkin kan kalau kita punya masalah, kalau kita cerita sama orang tua, kadang-kadang kita merasa aduh, nggak mau menyusahkan orang tua, takut nanti orang tua kita susah kalau kita ceritakan masalah kita. Nah, atau mungkin kalau kepada saudara kita juga takut nanti diejek atau diolok-olok, atau mungkin nanti jadi atau mungkin nanti jadi bahan bulian pula buat kita gitu loh. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa kita perlu sahabat karena kita bisa menceritakan semua hal yang kita alami kepada sahabat kita tanpa merasa khawatir kalau itu akan dibocorkan gitu. Nah, boleh kita baca di Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Nah, di sini dibilang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, jadi sahabat itu adalah yang selalu mengasihi kita gitu loh. Seperti saya bilang tadi di awal bahwa apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, seorang sahabat itu dia selalu menerima kita apa adanya kita gitu. Dan juga menjadi saudara dalam kesukaran gitu. Jadi suatu kita mengalami kesukaran, dia bukan meninggalkan kita, tapi dia malah mau mendengarkan kita, ya kan, mau bersama-sama dengan kita. Mungkin kalau dia tidak bisa membantu, tapi dia tetap bisa menjadi orang yang mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita gitu loh. Nah, kadang kan kita kalau lagi punya permasalahan kan kadang kita hanya perlu didengarkan gitu loh, tanpa harus mereka memberikan harus begini jalan keluarnya, gini solusinya, enggak. Karena ada waktu-waktunya suatu kita mengalami kesusahan dan kepedihan dalam hidup kita hanya perlu didengarkan, kita hanya perlu bercerita dan ada orang yang mendengarkan kita, dan itu adalah sahabat kita. Juga dibilang menjadi seorang saudara dalam kesukaran gitu. Jadi kadang kan kalau sahabat itu kadang malah menjadi lebih dekat daripada saudara gitu loh. Lebih kadang kita punya sahabat itu sudah seperti saudara kita sendiri gitu loh. Mungkin lebih karib daripada saudara gitu loh. Karena mungkin kalau saudara kan jauh gitu kan, jauh dari kita, tapi kalau sahabat kan yang dekat dengan kita gitu loh. Mungkin teman-teman sekolah kita, teman kuliah kita, atau teman kerja kita, atau teman gereja, teman persekutuan kita, teman sepelayanan kita gitu. Nah, jadi kadang kalau kita mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang permasalahan yang kita hadapi, justru mereka yang selalu ada bersama dengan kita. Nah, selanjutnya boleh kita baca kembali di kitab Amsal 27 ayat 6. Banyak ya ayat kita baca hari ini, nggak apa-apa ya. Amsal 27
ayat yang ke-6. Nah, di sini dibilang, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, jadi seorang kawan memukul dengan maksud baik. Maksudnya apa? Seorang sahabat itu, dia bukan hanya memuji-muji kita, tapi kalau kita melakukan hal-hal yang salah, dia juga akan menegur kita, gitu loh. Dia akan sampaikan, ini nggak baik loh, ini nggak benar loh, ini salah loh, ini nggak bisa seperti ini, kamu harus berubah, kamu harus lakukan ini begini. Nah, jadi dia juga mengoreksi kita, dia juga menegur kita, dia juga dia juga menguatkan kita, gitu loh. Jadi seorang sahabat itu seperti itu. Jadi bukan hanya kalau kita sudah melakukan hal yang salah dia biarin kita, bukan seperti itu, gitu loh. Jadi seorang sahabat itu dia juga orang yang akan selalu mengoreksi setiap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Jadi kita juga sebagai sahabat juga tidak boleh tersinggung kalau kita dikoreksi sama sahabat kita. Nah, jadi saya mau berikan kesaksian sedikit tentang sahabat, ya, tentang arti sahabat. Jadi saya punya sahabat yang persahabatan kami ini sudah 14 tahun ya. Kita bertemu pertama sekali karena saya dipindahkan ke cabang tersebut, gitu loh, di kantor tersebut. Itu tahun 2006. Jadi saya dipindahkan ke kantor itu dan saya bertemu dengan mereka. Nah, sahabat-sahabat saya ini suatu saya awal bertemu dengan mereka sebenarnya karena satu kantor aja, gitu. Tapi setiap hari kan kami bersama, kemana-mana selalu di kantor bersama, dan pulang kantor pun sering bersama, dan akhirnya nongkrong pun sering bersama. Dan kantor kami ini dari dulu memang orang-orangnya kompak, gitu loh, semuanya. Satu cabang ini kami kompak semuanya, dan sering melakukan perjalanan, gitu kan, ke luar kota, atau mungkin kalau kami nggak bisa jalan-jalan keluar kota, kami nonton Pinomat, nonton bioskop, gitu kan, rame, satu cabang rame-rame. Nah, sampai akhirnya saya dekat dengan 4 orang sahabat saya yang sampai hari ini kami masih tetap bersahabat. Nah, kami mengalami banyak masa-masa yang sulit dan juga masa senang bersama, gitu loh. Nah, satu persatu kami pernah mengalami masa-masa yang sulit, gitu, tapi kami tetap bersama, gitu loh. Dan saya bersyukur, gitu loh, memiliki mereka dalam hidup saya. Karena saya ingat sekali waktu saya mengalami masa-masa yang sangat sulit ya dalam hidup saya. Waktu itu bapak saya meninggal, gitu kan. Bapak saya meninggal. Jadi waktu saya dengar kabar bapak saya meninggal, itu saya lagi habis makan siang bersama dengan salah seorang sahabat saya, namanya Vicky Madalena Tampu Bolon. Dia istri sahabat saya juga, namanya Rio Gorga Siregar. Jadi mereka suami istri, dan mereka sangat baik sekali, gitu loh. Bukan hanya kepada saya, tapi juga kepada orang-orang yang lain, gitu loh. Jadi kalau mereka baik kepada saya, karena memang mereka sahabat saya, tapi bukan hanya kepada saya juga, gitu loh. Karena kepada teman-teman yang lain pun mereka baik, gitu loh. Nah, jadi waktu itu saya benar-benar sedih banget, gitu loh, waktu bapak saya meninggal. Dan mereka itu ada bersama-sama dengan saya, gitu. Mereka ngantar saya sampai saya diantar ke tempat saudara saya, karena kan saya harus pulang kampung bersama dengan saudara saya, karena bapak saya kan meninggalnya di kampung, gitu. Nah, setelah saya pulang dari kampung, setelah bapak saya dikubur, saya kan sakit, gitu. Nah, saya itu tinggal di rumahnya sahabat saya ini sampai hampir 2 bulan loh. Kenapa? Karena saya sakit, gitu loh. Dan waktu itu kan saya kan di sini kan tinggal bersama dengan adik saya. Cuman karena bapak saya baru meninggal, jadi adik saya harus pulang kampung dan menemani mama saya, gitu loh. Jadi saya tinggal di rumah sahabat saya ini
selama hampir 2 bulan gitu, dan mereka merawat saya gitu loh, seperti saudara, seperti keluarga. Dan maka tadi saya bilang dari awal bahwa sahabat itu adalah orang yang menerima kita apa adanya dan selalu ada bersama dengan kita di saat suka maupun duka. Nah, jadi bukan hanya di saat senang aja. Jadi sewaktu saya mengalami hal yang duka gitu loh, mereka ini tetap ada bersama-sama dengan saya. Dan waktu saya tinggal di rumah mereka, ada 2 orang lagi sahabat saya yang memang satu kantor dengan saya, namanya Adil Sitorus dan juga Ilham Ramadhani Rangkuti. Mereka juga bergantian selalu datang gitu loh ke rumahnya sahabat saya ini untuk menghibur saya gitu loh. Jadi akhirnya saya semakin dekat dengan mereka, dan bukan hanya batasannya bukan hanya seorang sahabat lagi, tapi saya sudah menganggap mereka seperti saudara saya sendiri gitu loh. Nah, saya karena di masa-masa sulit saya, di masa-masa susah saya, di masa-masa duka saya, mereka ada bersama-sama dengan saya gitu loh. Dan waktu sahabat saya yang lain juga mengalami masa-masa yang sulit gitu loh, kita juga ada bersama mereka, kita juga ada bersama dengan dia. Nah, jadi kami saling menopang, saling mendukung, saling menghibur, saling menguatkan, saling mengoreksi, apalagi ya, ya kadang berantem juga sih ya, tapi kalau pokoknya kami sudah berantem, ya nanti saling koreksi lagi dan ya minta maaf lagi gitu loh, dan ya kembali lagi bersama. Nah, seperti itu. Nah, jadi maksud saya sahabat itu adalah orang yang kalau menurut saya harta yang paling berharga yang harus kita jaga gitu loh. Jadi jangan melukai sahabatnya kamu gitu loh. Kalau kita mengalami perselisihan atau mungkin mengalami ketidakcocokan, itu hal yang wajar gitu loh. Tapi tetaplah kita selesaikan gitu loh permasalahan kita. Kenapa? Karena sahabat itu orang yang apa ya, kalau saya bilang kan orang yang paling penting dalam hidup kita gitu loh. Kenapa? Karena ya seperti saya bilang tadi di awal, kita nggak bisa hidup sendiri gitu loh. Kita butuh orang yang mendengarkan kita butuh orang yang ada bersama-sama dengan kita gitu. Kita butuh orang yang mau memahami dan mengerti kita dan menerima kita apa adanya. Dan itu hanya seorang sahabat gitu loh. Jadi kalau kamu punya sahabat saat ini gitu loh, hargai, jaga, dan apa ya, dan tetaplah pelihara persahabatan tersebut gitu loh. Dan kalau kamu punya sahabat saat ini dan kamu sedang tidak enakan dengan dia, ya kamu mungkin boleh datang kepada dia, minta maaf kepada dia, dan ya kembalilah bersahabat gitu loh. Karena persahabatan itu penting gitu. Nah, seperti saya bilang tadi, persahabatan saya dengan keempat teman saya ini itu sampai hari ini tetap terjalinnya, walaupun sempat berpisah ya kan. Ada yang kemarin sempat pindah ke Jakarta gitu, tapi kembali lagi ke Medan, dan sekarang juga sahabat saya satu orang lagi masih di Jakarta, tapi kita tetap punya komunikasi gitu loh. Jadi apapun yang terjadi gitu loh, tetaplah kita menjadi seorang sahabat gitu. Jadi jangan mengkhianati dan jangan melukai sahabat kita. Nah, jadi di sini saya juga ada menarik beberapa poin-poin tentang sahabat. Sahabat itu adalah tempat kita untuk curhat. Ayo, kalau mungkin tempat curhat itu kadang kan kita curhat juga sama orang tua ya. Tapi kalau umpamanya hal-hal yang rahasia, kita juga kan nggak enak kalau curhatnya sama orang tua.
Atau mungkin kita lagi berantem nih sama teman kita, kan nggak enak curhatnya sama orang tua. Nanti kita dinasehatinya panjang lebar gitu, panjang kali lebar kali tinggi kali apa lagi. Nah jadi tapi kalau kita sama sahabat kita kan kita bisa bilang sama dia, aku lagi nggak suka kali lah sama si ini, lagi benci kali aku sama si ini, begini. Dan akhirnya kita melapangkan gitu loh hati kita, karena kita sudah menceritakan semuanya kepada dia. Dan seperti saya tadi bilang di awal, semua yang kita sampaikan kepada sahabat kita itu tidak akan disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Makanya tadi saya bilang kan, carilah sahabat yang bisa dipercaya gitu loh. Jangan juga nanti waktu kita sudah cerita, akhirnya diceritain sama semua orang, jadi bukan rahasia lagi, tapi rahasia publik gitu loh. Semua orang tahu gitu loh. Nah jadi sahabat itu adalah tempat kita untuk curhat, yang kita merasa aman untuk menyampaikan apapun keluh kesah kita. Nah yang kedua, sahabat adalah orang yang selalu menerima kita apa adanya. Yang ketiga, sahabat adalah orang yang selalu mensupport kita. Jadi kalau kita mengalami kejatuhan, mengalami hal-hal yang tidak baik, atau mungkin tinggal kelas ya kan, kalau orang lain ngejek kita, ngebully kita, dia malah bilang oke, nggak apa-apa, kamu belajar lagi, kamu perbaiki lagi, belajar lebih sungguh-sungguh lagi, kalau ada PR dikerjakan gitu kan. Atau mungkin kalau nilai kita kurang bagus, dia akan support kita, belajar lebih ini lagi supaya di semester depan kamu bisa dapat nilai yang lebih baik lagi. Nah seperti itu, bukan malah ngebully kita gitu loh. Nah itulah seorang sahabat. Nah, sahabat adalah orang yang selalu menasehati dan menegur kita. Nah, jadi kalau kita melakukan kesalahan, dia akan nasihatin kita gitu loh. Tapi bukan menghakimi gitu loh. Beda menghakimi dengan menasehati. Kalau menasehati kan dia kan sampaikan, kamu nggak boleh begini, ini salah, ini seperti ini. Jadi bukan menghakimi gitu loh. Kalau menghakimi kan kita akan merasa down gitu loh kalau kita dihakimi, dan kita malah merasa jadinya, jadi kita pun akhirnya ikut menghakimi diri kita sendiri gitu loh. Jadi seorang sahabat itu dia tidak menghakimi kita. Nah yang terakhir, seorang sahabat adalah orang yang selalu ada buat kita. Jadi kalau kita susah, kalau kita senang, dia selalu ada buat kita. Itu adalah seorang sahabat. Nah dan pesan saya kepada kita semua, jadilah sahabat bagi semua orang. Nah, bagaimana kita menjadi sahabat bagi semua orang? Kita jangan mengkotak-kotakkan gitu loh. Jangan karena saya orang Karo, saya hanya boleh bersahabat sama orang Karo. Gitu kan. Kalau orang Karo kan biasanya gitu. Iya kan, Kak? Biasanya kan orang Karo, kalau punya nih, kalau saya perhatiin teman-teman saya dulu kan, orang Karo kuliah kan, cari teman kuliah yang sama-sama orang Karo, cari kos yang sama-sama orang Karo biasanya sih. Tapi kalau sekarang nggak lagi lah ya kan. Jadi makanya kita tidak boleh mengkotak-kotakkan. Mau kita orang Karo mau bersahabat sama orang Batak Toba, orang Nias, orang suku Tionghoa, mau dia orang Sulawesi, Makassar, Ambon, semua. Nah kita bersahabat. Nah begitu juga dengan agama. Jangan karena kita orang Kristen kita hanya bersahabat dengan orang Kristen, kita seperti itu. Kita menjadi sahabat bagi semua orang. Jadi jadilah berkat bagi semua orang. Jadi bukan hanya bagi kalangan kita sendiri, tapi bagi semua orang. Karena Tuhan kan juga berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau kita masih sama-sama manusia, mari kita sama-sama saling mengasihi satu sama lain. Nah, saya mau ngingetin, jangan lupa komentarnya. Ada komentar-komentarnya. Oh sebentar ya, kita lihat dulu komentar-komentar yang sudah masuk. Komentar-komentarnya kita akan pilih komentar yang terbaik ya Kak ya. Ya kan Bang? Kita akan pilih komentar yang terbaik dan kita akan berikan reward. Cie-cie. Mari kita baca satu persatu.
Sebentar ya, saya cek dulu. Sebentar ya, kami lihat dulu ya komentar-komentar yang sudah masuk. Sebentar ya, kita cek dan dicek dulu. Karena kita sudah berjanji di awal kita akan berikan reward, kita harus penuhi janji kita supaya jangan sampai kecewa nih. Oke, satu persatu kita baca komentarnya. Nih yang pertama dari Siska Silaban. Arti sahabat itu teman yang selalu ada bersama-sama dalam keadaan suka dan duka. Sahabat itu saling melengkapi. Pakai emoji loh. Cie. Bener nih. Yang kedua dari Michael Ginting. Aduh, satu marga sama saya ini Michael Ginting. Sahabat itu juga suka membantu sesama sahabat. Nah, ini bener banget nih. Jadi saling membantu ya. Dari Bang Armanto Sinaga nih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, masuk lagi nih dari Michael Ginting. Michael Ginting banyak banget nih. Sahabat itu tidak ingin memamerkan kedekatanmu. Arti sahabat itu selalu ada dalam susah dan senang. Ya, benar. Dari Alfian, sahabat merupakan saudara. Dari siapa ini ya? Jibiring, Gio. Dari Gio Biring. Sahabat itu selalu membantu dan berbagi. Ih, banyak banget nih dari si Gio. Jadi, yang mana ini Kak kita pilih Kak yang pemenangnya Kak? Saya bingung loh menentukan pemenangnya. Bingung saya nih. Menentukan pemenangnya. Siapa ya pemenangnya ya? Eng 1 2 3 kita tentukan pemenangnya. Yang mana ya? Siapa ya pemenangnya ya? Pemenangnya adalah 1 2 3. Oh, ada masuk satu lagi katanya. Oh, belum ya. Ada masuk satu lagi. Tentu ya. Dari Harmel Reski Adrel. Sahabat adalah seseorang yang datang tidak hanya di saat kita senang saja, tapi juga di saat duka, juga membantu, dan juga sahabat tidak pernah melupakanmu waktu jarang berjumpa. Bagus banget ini komentarnya nih. Pengertian dia tentang sahabat bagus banget ini. Kita nggak boleh, kita jangan tentukan dulu pemenangnya ya Kak ya. Nanti aja ya. Nah, kita lanjut aja dulu ya. Iya, mana tahu masih ada lagi masuk nanti, soalnya ini bagus-bagus ini komentarnya tentang sahabat. Jadi kita lanjut dulu ya. Kita lanjut lagi. Nah, dari siapa kita meneladani tentang sahabat, arti sahabat ini? Kita meneladani apa yang Yesus lakukan buat kita. Nah, Yesus
bukti dia sangat mengasihi kita sebagai sahabatnya. Yesus kan mengatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya. Nah, bukti dari Yesus mengasihi kita sebagai sahabatnya adalah dia memberikan nyawanya. Memberikan nyawanya, dia mati di kayu salib gitu loh. Nah, jadi sebagai seorang sahabat, dia memberikan apa yang paling berharga yang dia miliki, yaitu hidupnya, nyawanya, supaya kita semua bisa selamat. Jadi kita meneladani itu. Jadi kita belajar bagaimana juga kita kalau kita punya sahabat, berikan yang terbaik bagi sahabat kita. Yang terbaik, berikan yang terbaik. Bukan yang sisa ya, yang terbaik. Nah, dan juga tadi saya sudah sampaikan bahwa hargai dan peliharalah selalu persahabatan dan jadilah sahabat yang setia. Jadi jangan jadi sahabat yang ada maunya gitu loh. Kalau kita perlu, kita baik sama dia. Kalau kita nggak perlu, ya kita agak menghindar dulu, hilang dulu sementara. Jangan seperti itu gitu loh. Tapi tetaplah kita menjadi sahabat yang setia. Dan jagalah kesetiaan itu gitu loh. Karena kesetiaan itu mahal dan penting gitu. Karena kalau orang sudah dikhianati, itu akan sangat membekas dan akan sangat terluka gitu loh. Apalagi kalau kita sudah dekat dengan dia. Jadi jangan melukai, jangan sampai melukai gitu loh sahabat kita. Jangan melukai hati dan perasaannya. Jadilah sahabat yang setia. Dan sebelum masih ada waktunya Kak? Masih panjang waktu kita? Masih ada lagi komentar yang masuk? Belum ada lagi yang masuk komentarnya. Nah, sebelum kami akhiri acara ini, saya apakah? Oh, untuk pemenangnya kita umumkan di Sabtu depan aja lah ya Kak. Iya, karena nanti kan kami mau review dulu komentar-komentar yang masuk. Karena kan nggak boleh kita batasi ya kan, siapa tahu nanti masih banyak lagi komentar yang masuk gitu kan. Jadi kami akan umumkan pemenangnya Sabtu depan dan kita akan berikan rewardnya di Sabtu depan juga langsung ya Kak ya. Ada yang masuk? Oh, ada lagi masuk ya. Sabtu depan kita umumkan dan langsung kita berikan rewardnya di Sabtu depan juga ya Kak ya. Ada komentar masuk lagi. Oke, ini dari, tunggu ya, saya bacakan lagi komentarnya. Dari siapa ya? Tunggu ya. Dari Paul Steve. Saya bacakan ya. Ih, panjang ini. Sahabat itu merupakan bagian yang dititipkan Tuhan kepada kita untuk membimbing kita ke jalan yang benar dan menegur kita apabila kita berbuat kesalahan. Dan sahabat itu merupakan bagian yang selalu ada di samping kita dalam duka maupun suka. Karena sahabat itu merupakan bagian keluarga kita yang dapat berbagi cerita kehidupan kita. Wow. Ini pengertiannya dalam banget nih, bagus banget ini. Nah, ada lagi masuk ini Kak, dari Hermes Reski Adrel. Arti sahabat juga tertulis di Alkitab. Waduh. Yaitu di dalam ayat Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Haleluya. Luar biasa komentar-komentar anak-anak muda ini ya Kak. Nah, sebelum kita akhiri acara kita ini, oh ya, untuk pengumuman pemenangnya minggu depan dan sekalian kita akan berikan rewardnya di minggu depan. Sebelum kita akhiri, saya mau berterima kasih buat sahabat-sahabat saya yang selama ini sudah selalu ada bersama dengan saya, menemani saya di saat suka dan duka, di saat susah maupun senang.
dan sudah memberikan telinganya buat mendengar setiap keluh kesah saya, setiap cerita saya, yang selalu mensupport saya, yang selalu menasehati saya, memarahin juga, menghibur juga, membimbing juga. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian semuanya, teman-teman yang ada di Amazing Ministry, teman-teman saya juga yang ada di satu pelayanan di GBI Medan Fair, dan juga buat sahabat saya yang 4 orang ini tadi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Rio Gorga Siregar, buat Vicky Mahdalena Tampu Bolon, buat Adel Sitorus yang masih di Jakarta. Sampai bertemu, kami rindu loh samamu. Dan juga buat Ilham Ramadhani Rangkuti. Terima kasih buat kalian semuanya, dan saya bilang saya mengasihi kalian, dan tetaplah menjadi sahabat buat saya, dan saya juga akan tetap menjadi sahabat buat kalian. Terima kasih, dan saya mau sampaikan bahwa kalian adalah satu dari berjuta-juta kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi hidup saya. Terima kasih sudah ada bersama-sama dengan saya selalu. Jangan bosan-bosan ya kalau saya curhat sama kalian, dan jangan bosan-bosan kalau saya sering nangis juga sama kalian. Dan terima kasih kalau selama ini kalian tetap ada bersama-sama dengan saya. Dan sebelum kita akhiri acara ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini, buat apa yang sudah kami sharingkan dan apa yang sudah kami belajar bersama-sama, yaitu tentang arti sahabat. Dan biar kami menjadi seorang sahabat yang setia, dan juga tetap ada bagi sahabat kami, dan biar kami ditemukan sebagai orang-orang yang dapat dipercaya, yang orang-orang yang dapat diandalkan, dan tidak mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan oleh sahabat kami kepada kami. Dan biar Tuhan kami bisa menjadi berkat juga bagi setiap orang yang Kau berikan untuk bisa dekat dengan kami, dan juga bisa menjadi berkat bagi keluarga kami dan bagi semua orang yang Kau pertemukan dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu, dan biar Kau Allah yang tetap membimbing kami, melindungi kami, dan Kau yang tetap mengajari kami bagaimana kami harus tetap hidup. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat, dan kuasanya bagi nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabtu, selamat bermalam minggu, menikmati malam minggu bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan bersama dengan kami, tetap di jam yang sama, jam 8 malam, dengan keluarga Amazing Ministry dalam acara Cakap-Cakap dengan Tuhan bersama dengan saya, Arliani Ginting. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selama apapun